Puji Tuhan, saudara. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini dan yang melewati online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita memulaikan ibadah pada pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini ya Bapa, Kau sudah melindungi kami, Tuhan sudah memberkati kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan lawat ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan campur tangan ya Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, ibadah kami, segala apa yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita angkat satu pujian, karena Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah baik kepada kita. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan, amin. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari kita angkat pujian dari awal. Amin. Haleluya. Ku
Tuhan Yesus selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, amin, amin, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, amin, dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu, Tuhan selalu, amin. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan, amin. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Haleluya Yesus, seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, amin. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu, amin. Haleluya Yesus, amin. Terima kasih Tuhan, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah mengenyangkan kami ya Allah. Engkau sudah menolong kehidupan kami ya Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami muliakan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur
pagi hari ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Bapa, kami memuliakan nama-Mu, kami tinggikan. Oh, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau melayani. Haleluya Yesus. Amin. Katakan layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji. Amin. Disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya. Nama-Mu besar termulia. Katakan sekali, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar. Amin. Nama-Mu besar termulia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Wah, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin, haleluya Yesus. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan sudah memelihara ibadah kami dari awal ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, campur tangan-Mu ya Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Pak. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan ya Bapa. Biarlah firman yang boleh disampaikan bagi kami semua pada pagi hari ini Tuhan menjadi berkat ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang ada di sini maupun yang ibadah di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi Tuhan sudah mendengarkan pujian penyembahan kita, Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kita, saatnya kita duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara datang ke tempat ini, saudara rindu menyampaikan apa yang menjadi curahan hati kita, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Pagi hari ini mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 ya, dengan singkat dan ayat yang senantiasa kita dengar, senantiasa kita tekuni, senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat ke-17, tetaplah berdoa. Sekali lagi kita baca semua, tetaplah berdoa. Saudara, saya ingin mengajak saudara kita tetap berdoa, karena doa adalah duduk omong dengan Allah. Ya, perhatikan, doa duduk omong dengan Allah. Nah, kapan kita berdoa? Senantiasa. Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini banyak orang yang karena keadaan, karena situasi, karena pikiran yang berat, sehingga lupa berdoa. Pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, saya tidak akan membahas jemaat di Tesalonika, saya akan membahas kita lewat firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, lewat doa kita bisa kuat. Lewat doa itulah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena doa adalah dahsyat di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, saya beri judul, mengapa harus tetap berdoa? Saudara, mengapa harus tetap berdoa? Inilah untuk saya dan saudara pagi hari ini. Karena banyak hal, banyak permasalahan, banyak pergumulan yang harus kita letakkan di bawah kaki Tuhan dengan duduk omong dengan Allah. Doa. Kita mencurahkan isi hati kita. Karena hanya itulah yang bisa kita lakukan, ngobrol dengan orang tua kita yang ada di surga. Ngobrol dengan Bapak kita yang ada di surga. Sewaktu-waktu kita bisa ngomong bersama dengan Dia.
Seperti saudara punya orang tua, punya seorang bapak, sewaktu-waktu kita bisa ngobrol dengan bapak kita. Ya, Pak, aku begini-begini. Ini sama saudara. Kita ngobrol dengan bapak di surga juga demikian. Pak, aku hari ini harus begini, harus begini. Pak, sebelum aku melakukan tugas-tugasku hari ini, Pak, aku menyerahkan dulu ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita, mengajar kita, menasehati kita, memberkati kita. Untuk apa? Untuk terus berdoa. Jadi dengan judul mengapa harus tetap berdoa, saudara yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus tetap berdoa? Perhatikan, yang pertama saudara, supaya kita sadar bahwa musuh kita adalah iblis. Bahwa musuh kita di sekeliling kita mengaum-ngaum seperti singa. Kita harus sadar, kalau kita nggak senantiasa berdoa, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mudah ditelan oleh iblis, mudah ditelan oleh situasi yang tidak menyenangkan, mudah diombang-ambingkan oleh situasi. Mudah adanya angin tofan, mudah adanya banjir, mudah adanya hal-hal yang mungkin membuat kehidupan kita terguncang. Untuk itu, marilah kita sadar bahwa musuh kita tidak kelihatan. Musuh kita adalah iblis. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8, di sini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Saudara, kita harus sadar. Kenapa? Kita menyadari kehidupan kita, diri kita itu lemah. Kita masih ada di dunia. Seringkali kita terbawa oleh arus. Seringkali kita terbawa oleh hal-hal yang mungkin negatif di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, menasihatkan, tetaplah berdoa. Karena apa? Kita sadar, ya. Kita sadar kalau kita tidak berdoa sebentar saja, rasanya ada yang kurang, saudara. Kita sadar. Untuk itu kalau kita menyadari bahwa iblis itu mengaum-ngaum akan menerkam kita, menerkam orang-orang yang lengah, mari kita jangan malas untuk beribadah. Amin. Kita jangan malas untuk beribadah. Ada yang berkata kepada Oma begini, iya Oma, karena saya sudah keenakan ibadah di rumah, jadi saya tuh rasanya gimana gitu. Saudara, jangan malas beribadah. Karena di dalam ibadah ada penyembahan, di dalam ibadah ada doa, di dalam ibadah ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Inilah yang menjadi kekuatan kita dan kita sadar bahwa kita ini lemah. Apalagi situasi yang saat seperti ini. Mungkin kita tidak sadar dengan pekerjaan kita, dengan pergumulan kita, keluarga kita. Mari kita ajak keluarga, kita beribadah. Kita jangan malas untuk berdoa. Karena dalam ibadah saya dijelaskan ada doa. Di dalam Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, jangan jemu-jemunya berdoa. Jadi senantiasa saudara, jangan jemu-jemu kita berdoa. Karena apa? Dengan doa kita sadar. Kita jangan menjauhkan dari persekutuan. Kita jangan menjauhkan diri untuk mencari Tuhan. Ya, beribadah dalam Ibrani 10:25 seringkali dijabarkan.
mencari Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan. Hari-hari ini hari-hari jahat. Gereja-gereja masih banyak yang belum buka. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sadar, tetaplah berdoa. Doa untuk diri sendiri. Doa untuk keluarga. Doa untuk sesama dalam persekutuan yang manis. Doa untuk rumah tangga, pekerjaan usaha. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita sadar. Ya, kita sadar. Kita seringkali lengah. Apalagi kalau dalam zona nyaman. Waduh, lupa berdoa. Lupa mencari Tuhan. Lupa beribadah. Mari, jangan malas untuk melakukan itu. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati kita. Saudara bisa bangun. Itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak hanya berupa uang. Memang kita butuh. Tapi kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati kita. Makanan, minuman, Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Teman yang baik, keluarga yang baik. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan lengah pada saat saudara ada di zona nyaman. Jangan hanya saat kritis, jangan saat gak enak, baru mencari Tuhan. Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Jangan saudara. Tapi marilah kita bersama-sama menyadarkan diri bahwa ini loh kami Tuhan. Kami senantiasa ada di hadirat-Mu. Saudara yang diberkati Tuhan. Mengapa kita harus tetap berdoa? Yang kedua saudara, supaya kita dapat kekuatan baru setiap kali kita berdoa. Kita dapat kekuatan baru setiap saat kita berdoa. Pada saat kita lemah, Tuhan kuatkan. Kekuatan baru pada saat kita mengalami kesakitan, Tuhan memberikan kekuatan supaya kita tidak merasa sakit. Pada saat kekurangan, Tuhan memberikan kekuatan kita. Kita tetap menghadapi kekurangan itu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan akan menggenapkan. Saudara yang diberkati Tuhan, kekuatan untuk menyerahkan kekhawatiran kita di dalam kehidupan kita, di dalam 1 Petrus tadi, ayat yang 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, di sini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan menegaskan, kita menyerahkan kekhawatiran kita dengan doa, kita berdoa. Dan Tuhan memelihara kita. Ya, kita menyerahkan, ini loh aku Tuhan, hari ini aku begini, hari ini aku begini, hari ini Tuhan aku mohon belas kasihan-Mu. Aku serahkan hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Siapa yang tidak pernah khawatir? Khawatir anak nanti masa depannya bagaimana, khawatir nanti orang tuaku bagaimana, khawatir nanti, khawatir. Dan mari lewat doa senantiasa kita serahkan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan pekerjaanku, ini loh Tuhan keluargaku, ini loh Tuhan pelayananku. Saudara yang diberkati Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan memberikan kekuatan. Dan apa yang engkau buat, Tuhan buat berhasil. Amin. Coba dengan iman. Apa yang aku buat, Tuhan engkau buat berhasil. Walaupun belum saat ini.
Mungkin doa kita belum dijawab Tuhan hari ini. Tapi perlu saudara tahu, kalau doa kita belum dijawab Tuhan, Tuhan akan memberikan yang itu yang lebih engkau butuhkan, anakku. Hari ini doamu belum aku jawab. Aku mendengar, tapi aku belum menjawab. Kenapa? Itu belum penting. Yang penting ini loh. Aku berikan yang terbaik. Bukankah kita juga seperti itu? Tuhan, aku ingin suamiku sembuh. Tuhan, aku ingin istriku sembuh. Tuhan, aku ingin. Tapi aku mendengar. Aku tahu kebutuhan. Tapi engkau lebih membutuhkan ini, anakku. Inilah yang aku berikan hari ini. Apakah kita akan kecewa? Jangan. Apakah kita akan merasakan, kok Tuhan begini ya, kok aku belum dijawab, kok begini? Saudara yang diberkati Tuhan, kita terus bergumul. Selama kita masih ada di dunia, jangan sekali-sekali tinggalkan Dia di dalam doa kita. Bangun tidur kita menyerahkan, Tuhan, hari ini Tuhan, aku akan melakukan aktivitasku, engkau sertai aku. Ini enggak usah diajarkan, selalu saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang dewasa. Jemaat di tempat ini jemaat yang sudah kuat dan kokoh. Karena fondasi yang luar biasa ditanamkan supaya iman jemaat di tempat ini luar biasa. Goncangan apapun, tiupan angin apapun tetap kokoh. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Allah yang hidup. Aku punya Allah yang luar biasa. Ini yang bisa kita katakan seperti itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Doa tadi apa? Duduk, omong dengan Allah. Nah, kalau kita terus berdoa, kita tetap berdoa supaya kita semakin dekat dengan Allah. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, banyak orang hebat, banyak orang yang kaya. Dia memang hebat, dia memang luar biasa. Tetapi belum tentu hatinya tenang, belum tentu kehidupannya tenang. Tapi kita hanya dekat Allah saja aku tenang. Luar biasa, saudara. Hidup pas-pasan, pas butuh, pas ada, ya kan? Pas butuh, pas ada, kita tenang. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau tenang apa, saudara? Kalau kita tenang, kita dekat dengan Allah, kita lebih mengerti kehendak Allah. Apa yang Allah mau dalam kehidupan kita? Yang Allah mau, berdoalah senantiasa. Yang Allah mau, bekerjalah yang baik untuk keluargamu, bagi suami. Yang Allah mau, layanilah Tuhan dan sesamamu. Kita mengerti apa sih yang menjadi kehendak Allah dalam hidupku? Hanya memuliakan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lebih dekat dengan Allah supaya kita lebih mengerti. Dan kalau kita dekat dengan Allah, apa yang terjadi? Kita bisa curhat dengan Allah. Allah mendengarkan kita. Kalau ada firman yang disampaikan siapapun, kita yang mendengarkan Allah. Untuk itu kita senantiasa berdoa, curhat. Tadi saya katakan curhat. Apa yang menjadi kebutuhan? Tuhan, ini loh kebutuhanku. Ini. Saya tidak tahu, yang saya tahu
Tuhan memberkati aku lewat siapapun. Saudara, lewat siapapun Tuhan memberkati kita, lewat siapapun. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama lebih dekat dengan Tuhan, semakin bijaksana. Karena mengerti kehendak Tuhan, ya, apa yang kita lakukan biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita semakin bijaksana di dalam melangkahkan kaki, di dalam hidup kita, di dalam apa yang kita buat. Kita semakin bijaksana, semakin kuat iman kita, semakin kokoh iman kita, kita bijaksana. Saudara, seorang yang bijaksana itu bisa menyelesaikan persoalan dengan tenang. Ya, bisa menyelesaikan persoalan dengan tenang. Tidak gerusa-gerusu, tidak emosi, tidak dengan marah, tapi dengan tenang. Duduk manis, ya. Jadi bagi kita, saya dan saudara yang sering gerusa-gerusu, mari dekat Allah aku tenang. Jadi bisa menyelesaikan masalah dengan tenang dan memandang masalah dari sudut pandang positif. Saya selalu katakan, ini sudah terjadi, nggak usah diungkit lagi. Apa yang ada di depan kita, mari kita lakukan dengan sudut pandang yang positif. Jadi nggak usah mencari-cari yang negatif. Sudut pandang yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang bijaksana tidak terpancing emosi, orang yang bijaksana tidak putus asa menghadapi persoalan. Ini kalau kita dekat dengan Allah, kita tenang, kita bisa menghadapi persoalan dengan tenang, kita bisa menghadapi persoalan dengan bijaksana. Seringkali anak-anak mendoakan orang tuanya, Tuhan berikan kebijaksanaan bagi orang tuaku. Tuhan berikan kebijaksanaan dari suamiku. Tuhan berikan kebijaksanaan untuk istriku, anak-anakku. Supaya memandang persoalan dari sudut pandang yang positif, yaitu dari kebenaran firman Tuhan. Siapa yang tidak punya masalah? Siapa yang tidak punya persoalan? Semua punya. Hanya porsi persoalan itu berbeda. Seringkali saya katakan, porsi persoalan itu yang berbeda. Mungkin ada yang 100 porsi, ada yang 50 porsi, ada yang 25 porsi. Tapi semua itu sama, karena persoalan tetap persoalan. Hanya bagaimana kita menyikapinya. Saudara, Tuhan Yesus juga memberi teladan kok pada kita. Mau memberi makan 5.000 orang, dia katakan berdoa dulu. Hanya ada berapa ikan dan berapa roti. Sebelum dibagikan, didoakan dulu. Jadi kita juga harus tetap berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Di dalamnya mencakup semuanya. Ada penyembahan, ada ucapan syukur, ada permohonan. Saudara, dan setiap minggu kita selalu melantunkan doa itu. Karena apa? Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari saudara yang diberkati Tuhan. Kalau pagi hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, saya dan saudara, tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemunya berdoa. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang letih lesu berbeban berat. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita berdoa, kita dimohon mendoakan. Tanya namanya siapa.
Tuhan Maha tahu, tapi Tuhan ingin kejujuran kita. Kemarin ada orang tua murid datang tiba-tiba, ya, tiba-tiba datang memberi telur. Terus pas ada Mbak Wati, tumben Ci, iya Oma, terima kasih ya Oma, doanya suamiku sembuh. Saudara, saya tidak pernah mengharapkan sesuatu. Saya hanya ketemu di apotek, dia bilang, saya bilang beli apa? Beli obat untuk suamiku. Kenapa? Kena COVID. Doain Oma, siapa namanya suamimu? Saudara, saya minta nama. Makanya jemaat di sini saya selalu minta nama yang saya enggak kenal. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menjadi saksi. Kita menjadi kesaksian hidup di dalam doa kita, di dalam apa yang kita perbuat. Hasilnya saudara, kalau kita terus tetap dalam doa, coba perhatikan Matius 21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat yang ke-22, di sini dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Perhatikan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman, kamu akan menerimanya. Klaim janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Saudara, tadi saya katakan, apa yang belum terjadi dalam doamu belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kita percaya, Tuhan, Engkau mendengarkan, bukan hanya mendengar saudara, Engkau mendengarkan doaku dan Engkau menjawab setiap doaku. Amin. Mari saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini, saya mengajak saudara dan saya tetaplah berdoa. Karena di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada kesadaran diri. Di dalam doa lebih dekat dengan Tuhan. Dan hasilnya apa saja yang kita minta dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan, dengan iman yang sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang melayani. Kita berdoa untuk gereja Tuhan. Kita berdoa untuk ladang Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati. Amin. Puji Tuhan, secara singkat, secara sederhana, firman Tuhan sudah kita dengar, firman Tuhan sudah kita terima. Marilah kita bersama-sama percaya bahwa kita tetap berdoa. Kita terus berdoa, jangan jemu-jemunya. Karena doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oh haleluya Yesus. Glory Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Namamu yang termanis, Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Saudara yang diberkati Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh,
Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Engkau mendengarkan seluruh doaku. Yesus, Engkau mengangkat saat aku jatuh. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak, saudara. Tuhan senantiasa mengangkat kita. Untuk itu tetaplah berdoa. Jangan putus-putusnya berdoa. Jangan jemu-jemunya berdoa. Dia hanya jauh doa. Doa. Duduk omong dengan Allah. Curahkan isi hatimu. Curahkan apa yang menjadi pergumulanmu. Curahkan apa yang menjadi permasalahanmu. Kau selalu mungkin keluargamu, mungkin pribadimu, mungkin pekerjaanmu, orang-orang yang kau cintai, doakan mereka. Dia akan mengangkat kita lewat doa kita. Oh Tuhan, dengarkan. Yesus, namamu yang termanis. Amin. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Amin. Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Katakan Kau dengan angkat percaya. bila ku jatuh. Kalau kami jatuh, Kau Kau yang angkat Tuhan. manis, namamu Namamu selalu termanis dalam termanis. kehidupan kami Tuhan. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Terima kasih Tuhan. Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Oh, haleluya Yesus. Gloria, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Gloria Yesus. Bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Buka hatimu, Amin. saudara yang diberkati Tuhan. Doakan siapa yang perlu kau doakan. Mungkin engkau punya rencana untuk tahun ini. Jangan cuma berdoa supaya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam rencana kita tahun 2021 sampai akhir tahun. Baik rencana Natal, ibadah sampai tutup tahun 2021. Doakan saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Karena Dia yang layak kami sembah. Dia yang layak kami puji. Dia yang layak kami agungkan. Glory, haleluya Yesus. Oh, glory. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya. Syukur, haleluya. Oh, haleluya. Mari saya jemput bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini kembali. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus,
Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami untuk senantiasa boleh dekat padamu, berdoa kepadamu ya Tuhan. Sebab tanpa kami berhubungan intim dengan Engkau, tanpa kami berkomunikasi dengan Engkau, maka kehidupan kami akan kehilangan Allah ya Bapa. Kami akan mudah tergoyangkan oleh situasi-situasi yang ada di sekitar kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu ya Yesus. Di dalam situasi apapun, kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam pelayanannya Tuhan senantiasa memberkati dengan hikmat rema-Mu. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa memakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya ya Bapa. Berkati dengan kesehatan yang penuh, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Bahkan apapun yang dilakukannya Tuhan berkati dengan keberhasilan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan segenap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu yang ada pada hari ini, yang datang di dalam rumah-Mu maupun di dalam ibadah online. Kami menyerahkan Tuhan segala kerinduan pergumulan kami di hadapan-Mu, dan kami percaya Engkau mendengarkan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sudah memberkati kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, memberikan kami jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Di masa pandemi yang masih belum berlalu, kami hanya berdoa Tuhan kuatkan kami, berkati kami dengan kesehatan yang datangnya daripada Engkau semata ya Bapa. Jauhkan dari segala sakit penyakit ya Yesus. Bahkan pulihkan Tuhan segala situasi di dalam negara kami ini ya Bapa. Bahkan berkati pemerintahan kami, berkati pimpinan mulai dari pimpinan kami Bapak Presiden sampai kepada pejabat-pejabat di daerah ya Bapa. Bahkan kami berdoa menyerahkan tim medis yang sampai saat ini terus-menerus bergumul supaya pandemi COVID-19 ini boleh berlalu. Biarlah Tuhan tetap memberkati dengan kekuatan yang datangnya daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan GPPSR Lapa ya Bapa. Biarlah rumah-Mu yang di tempat ini ya Yesus, pelayanan kami di tempat ini boleh Tuhan senantiasa memberkati, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Rencana-rencana kami ya Tuhan, baik itu rencana Natal maupun pembangunan rumah ibadah di tempat ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, mencukupkan segala biaya yang kami butuhkan, bahkan apa yang kami lakukan, biarlah boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami menyerahkan doa kami ini ya Tuhan, permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, oleh karena kejadian yang kami alami dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Oleh sebab itu pagi hari ini hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu Tuhan, menaikkan doa di hadapan-Mu seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini,
supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu. Diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Setiap usaha yang Engkau lakukan senantiasa berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat ini engkau terima. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, amin, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kehadiran saudara pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang tetap taat dan setia. Terima kasih untuk para pelayan. Jaga kesehatan saudara. Saya ingatkan yang belum vaksin, kita dukung program pemerintah. Jangan takut untuk segera vaksin 1 dan 2. Supaya negara kita tercinta bebas dari pandemi COVID-19. Tetap saling mengasihi, saling mengampuni dan saling berkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih buat Oma Gembala penyampaian firman-Nya pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kita semua. Mari kita akan angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama
kita semua selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara.